Sudah on Pak Produser? Sudah on semuanya? Oke. Spada-spadi spakbor semuanya. Balik lagi sama Kasih Pahim by Phoenix. Gue dari tadi kayak denger suara tahanan ketawa. Jadi kayak aduh agak bingung nih gue. Kali ini gue bakal ada episode sangat spesial. Tamu gue pasti selalu spesial ya, mohon maaf lahir batin. Jadi buat orang tua muda boleh berkumpul dulu ya. Boleh merapat dulu ya, karena sekarang kayaknya perdana deh ya lo berdua di sini ya gak sih? Kayaknya iya. Iya berdua ya, oke. Oh belum intro nih, oke. Welcome to Dipo and Sarah Garasi Driver. Oke, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Demi. Jadi agak, jadi kali ini nih episode kayak bintang tamu yang easy to talk ya. Semuanya easy to talk, cuman kayak ini sudah mendarah daging lah ya. Berapa lama Po kita satu sekolah Po? SMP kali ya. Dari SMP kelas 1. SMA kan kita sempat pindah balik lagi kan ya. Ketemu lagi. Tapi terus, bedanya gue ketemu jodoh. Oh ketemu jodoh, gue ketemu masalah mohon maaf. Aduh banyak ya cerita-ceritanya yang waktu SMA ya. Berarti 5 tahun ya total di lo sama 6 dong. 6 tahun. Tapi kamu kan satu SMA. Ya tapi kan udah kenalnya Udah dari lah iya, ya benar, SMP. Sampai sini udah berapa tahun? Sudah. Iya, 2012 kita lulus, ini udah hampir 11 tahun yang lalu, mohon maaf lahir batin. Setengah hidup. Setengah hidup lah ya, oke. Jadi kenapa sekarang gue mengundang Sarah dan Dipo, karena gue sangat tertarik sama cara parenting dia. Sama kita sebut langit ya, si itu pembalap kecil itu loh yang aduh pokoknya memang menurunkan bakat dari papanya ya. Abah. Oh Abah. Oke Abah. Oke tapi gak apa-apa, santai. Ada apa? Jangan panik. Oh HP lo jatuh terus. Gak apa-apa. Bisa jadi buat FYP kok. Oke. Tapi sebelum kan gue doang nih yang tahu ceritanya awal kalian jadian nih. Ya, Ya. ini gue nggak pernah ada berdua loh di. Nggak pernah. Perdana bos. Oke, jadi boleh ceritain nih gimana awal kalian jadian? Kayak gue diem aja ya. Awal kenal. Oke, awal kenal. Awal kenal tuh gimana? Jadi awalnya kan Lupa gue udah lama. jadi kan kita udah kenal dari SMA tuh deh. Iya, Terus habis itu gue nggak tahu nih Dipo, cuman anak-anak kan udah sering ngomongin Dipo gitu. Ya kan anak-anak GIS temen semua kan. Iya. Walaupun gue waktu itu sekolahnya udah gak di GIS. Oh iya. Terus. Terus sampai dia Enggak, tapi waktu itu kan SMA dia waktu Pindah lagi. pindah lagi kan. Pindah dia. Pindah ketemu lah Sarah. Oh, oke. Satu kelas gak sih lo? Enggak, Oh, gue Gue IPA. sekolah sama lu. Oh iya, gue lupa Po. Aduh muncrat maaf. Gue lupa satu kelas. Iya IPS Gue kita IPA. ya. Nah terus habis itu kan pas dia datang terus tiba-tiba gue ngeliat ini siapa gitu kan. Oke. Maksudnya gue kan gak suka cowok-cowok yang banyak ngomong gitu ya. Iya. Terus dia nih kok oke. kayak agak misterius gitu ya. Oke. Maksudnya Emang gitu gue. jangan ginjong. Enggak ya, gue gak mau komentar. Ya terus. Terus habis itu gue waktu itu awalnya ada satu teman SMA kita, Halida, kita sebut dia. Halida, hai Halida. Jadi dia pinjem charger Dipo, itu awalnya banget deh. Dia pinjem charger Dipo, terus waktu itu kan pas SMA belum banyak yang punya iPhone. Iya. Dia sama Halida doang. Iya, Nah kita tuh waktu itu cuma BlackBerry. pakai BB. Nah terus habis itu Anjir, "Dah, lo tawan balikin." tua iya lo. Iya. BlackBerry lo bayangin SMA BlackBerry. Oke. Terus habis itu si Halida bilang, bentar ya gue mau balikin chargernya ke IPS 2. IPS 2 kan? PS2. IPS 2. Iya. Nah terus habis itu gue kayak, ke siapa? Ke Dipo ya, sini gue aja yang balikin, ganjen. Oh lo ganjen, lo jadi ganjen duluan ya Sar. Iya tapi gue balikin, Iya. maksudnya balikin aja gitu. Oke. Terus habis itu gue sebenarnya pengen tahu sih, dia nih pengen kenalan gitu maksudnya. Karena kan semuanya udah pada tahu, karena kita seangkatan cuma 60 orang kan. Iya dikit banget. Nah terus gue belum kenal sama dia, terus udah deh dari situ kayak gue nanya-nanyain dia, terus nggak tahu dia ngedeketin Dipepet gue. mulu gue. Gue enggak sumpah. Iya. Gue diem aja di sini kan gue saksi doang. Terus habis itu dia ngedeketin gue, udah PDKT terus. Nggak, teman-teman juga pada iniin. Iya, bener. Jodohin gitu. Gue diem aja.
ya lu emang diem aja. Yang lain. Karena lo punya kehidupan sendiri yang iya. lebih berbinar-binar. Oke. Oke. Nah terus si Dipo nih kayak waktu itu gimana? Pokoknya kita PDKT cuma 6 hari Dem. Dia juga kayak apa sih dulu chat BBM ya? WhatsApp. Line enggak sih? Udah BBM, line Gue deh. nggak pakai BB, aku nggak pakai BB kan. Line. Apalah nggak Ya tahu. udah lah tuh. itulah SMS kali ya. SMS kali ya yang kayak gitu-gitu terus kayak SMS. dia kayak kocak gitu kayak lo nggak masuk Sar hari ini kayak gitu-gitu biasa lah ya gitu. Terus sampai kita PDKT 6 hari terus Jadian deh. tiba-tiba dia nembak gue gitu Dan gue dari dulu Citos. nggak Iya. bakal nikah sih. Iya benar. Zaman dulu kan masih Iya cinta-cinta monyet. Tapi kalian kan emang high school sweetheart kayak bukan ya? Gimana? Apa sih Iya, itu? itu yang kayak Maksudnya kayak jadian di- ya kayak bener-bener lo kayak ya lo soulmate ketemunya di high SMA, school iya. gitu kan. Kita 6 tahun pacaran baru lamaran terus nikah ya kan. Ya, tapi di angkatan kita banyak sih yang kayak gitu. Iya banyak sih ada Iya, ada ada beberapa banyak Iya. banget. Jadi ya alhamdulillah menemukan jodohnya di Jodohnya di sekolah gitu ya. Ada yang jodohnya ketuker gak? Semoga bukan gue sama Dipo iya ya. iya. Oke. Oke, itu cerita singkat dan padatnya awal mula jadian ya. Yap. Terus kalian menikah di tahun berapa ya waktu itu 2018 ya? Iya 2018. Iya kan gue jadi bridesmaid ya? Iya kita 2018 nikah. Lo duluan, terus? Ya. Terus 2019 ada lagi. Ada lagi Ada gitu lagi, kan. Memang nih yang belok ke kanan untuk ke kiri agak bingung gue ya. Ya pergerakannya tidak bisa. Pembalap emang hebat ya. Oke, itu Nggak semua dua- pembalap. Oh, nggak semua pembalap ya. Canda balap. Oke. Gue jadi takut nanti gue diiniin. Terus kayaknya emang jarak. Jadi kalian itu menikah 2018 ya. Dan waktu itu gue inget deh, itu kalian langsung punya anak kan ya? Langit langsung hamil ya lo ya? Gue sebulan kosong dulu. Heeh. Terus bulan kedua tuh hamil. Topcer lo. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi kalian sebelum mempunyai langit, apa yang kalian diskusikan nih? Apa ya nggak ada kayaknya ya. Pokoknya gue nggak pengen ditahan-tahan gitu kan, ada orang yang nikah kayak nggak pengen punya anak dulu gitu. Nah, gue waktu nikah itu sama Sarah sih kita mikir ya kalau dapet rezeki, kalau enggak ya berarti belum waktunya gitu. Oh gitu. Iya. Oke. Dulu kita tuh buta banget masalah parenting kan. Kayak maksudnya kayak ya udah kita kira punya anak ya udah punya anak lo terus ntar anaknya gede sendiri ternyata ya berjalannya waktu kita belajar Sama-sama parenting. belajar. Oh gitu. Jadi sebenarnya nggak ada discuss kayak yang aku pengen punya anak umur sekian ya, karena kan kita tergolong muda waktu itu nikah di tahun 2018 tuh kayak umur berapa ya? 23. 23 ya, 23-an ya. 23-an itu muda loh buat menikah gitu loh. Terus kalian memutuskan punya anak berarti tanpa harus memikirkan banyak hal ya. Gitu. Iya. Kayak Ya go with the udah. flow aja gitu. Oh, Gimana gitu. sih? Apa? Tiba-tiba Sarah hamil sih. Iya prosesnya. ya nggak Bingung ya. begitu, Ada nggak prosesnya. begitu. Dulu kita tuh masih mikirnya kayak punya anak tuh ya rezeki gitu. Oke. Kayak jadi tuh bukan yang kayak kita mikirin aduh ternyata anak tuh kayak harus gini-gini ya kita besarinnya gimana. Belum harus- ada, kita nggak ada sama pikir sekali. panjang sama sekali. Tapi lo udah kayak udah concern dengan kayak gue ngelihat Sarah yang hamil di waktu 2 bulan pernikahan, berarti lo sehat banget ya Sarah. Alhamdulillah kalian berdua sehat banget, subur banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti disupport sama makanan yang cukup sehat ya. Iya cukup Oke, sehat ya. jadi gue nih di sini ada makanan yang mungkin bisa menunjang kalian lebih sehat lagi ya. Ada ladang 5, nih cemilan yang gue biasa makan. Jadi karena emang gue orangnya organik banget. Terus ya udah gue cemilinin sama anak gue. Kayaknya Langit juga suka kan? Suka banget. Yang ini. coklat ini nih gue demen deh. Tuh kan? Itu apa? Yang Nih, Blackmon. Nih, oh iya, ya parah, kan? enak banget. Kalau mau dicemilin gue buka aja kali ya, Iya, nggak apa-apa boleh, ya. boleh. Ini kan non MSG segala macam. Jadi Dairy free. iya. Jadi nih sebenarnya ladang 5 ini tuh pionir makanan sehat gluten free. Terus berbahan singkong say. Mohon maaf ya, ini jadi kalau kalian yang lagi diet aman aja dan ini rasanya enak banget. Dia komit banget menghadirkan makanan sehat.
Jadi kalian kalau mau beli tinggal cek di sosmednya atau e-commerce. Gitu guys. Nih gue makan dulu ya. Silakan. Gue lapar ya. Ngobrolin masa lalu agak-agak buang tenaga nih. Gak ada minumnya. Gue ASMR boleh gak? Kedengeran nih kunyah lu di. Oh maaf ya. Ini gue makan lah. Boleh lah, coba gue coba. Ambil. Gue makan juga. Maaf ya, gue makan di ASMR. Enak sih emang. Lu gak mau aku? Boleh deh. Ambil. Tapi kayak butuh minum juga ini. Enak. Enak. Gue udah sering ini kok makanya. Ladang 5. Nyetok di rumah juga. Kayak kalian kalau mau makan snack-snack yang sehat, cek di ladang 5. Oke, kita lanjut. Ditunggu dulu ya. Makasih ganteng. Ini konten creator gue loh. Hebat deh dia. Namanya Archie. Terima kasih. Terima kasih lo udah kesini diundang podcast, dikasih makanan, minuman. Iya. Gue tuh sukanya sama ladang 5 tuh karena udah ngedukung ketahanan pangan Indonesia coy. Jadi pokoknya ini produk lokal yang gue bisa banggain lah. Dan pasti gue selalu beli sih. Mantap deh ladang 5. So, kita boleh lanjut? Boleh dong. Ini udah kenyang lanjut ya. Oke. Tadi sampai di makan kalian memutuskan punya anak ya. Nah, setelah langit lahir, apa yang ada di benak kalian berdua? Ngeliat langit nih lahir, tes apa tuh pertama kalinya? Kamu coba. Kalau gue sih titik langit lahir tuh ngerubah gue banget sebenarnya. Kayak gue dulu kayak nggak mikir, ya sebelum langit lahir tuh gue nggak mikir panjang segala macam. Gue nggak tahu lah. Pokoknya gue intinya gue mau happy aja gitu. Nah sekarang tuh abis langit lahir tuh gue berubah banget sebenarnya. Tapi emang lo berubah banget sih. Kayak gue nggak tahu kalau ternyata gue tuh bapak banget gitu ke anaknya gitu. Dulu mana mikir gue melihara binatang aja mati mulu. Iya lagi, bener iya. Apalagi punya anak. Apalagi punya anak nggak keurus nih pasti. Nah, ternyata mungkin apa ya namanya cinta bapak sama anak pas ngeliat anaknya lahir itu gue langsung kayak ini gue harus bisa banget selalu ada nih buat dia nih. Iya, karena ini momen emasnya karena ini yang kalau nggak salah kalau kita momen childhood itu golden age itu bakal diingat seumur hidup gak sih? Bener. Terus lo Sars pertama kali lo jadi ibu apa tuh yang lo rasain? Kalau gue tuh dari dulu tuh emang kayak cita-cita gue gitu. Gimana sih Dem, kayak gue tuh pengen banget punya anak. Dari sebenarnya kayak fun fact, gue dari SMP juga bilang ke nyokap gue boleh nggak adopsi anak. Kayak itu kayak nyokap gue kayak ini anak SMP minta anak. Tapi lo yang emang paling ibu-ibu able tuh lo kayak lihat anak kecil, hai sini. Iya. Lo tuh ngangon banget sih dari dulu memang. Iya kayak. Lo ngangon temen juga ngangon sih. Ngangon temen ya. Ngangon lo nggak? Ngangon sih, makasih ya Sar. Makasih. Nah terus habis itu gue ngeliat anak tuh kayak maksudnya emang gue pengen banget punya anak terus sampai langit lahir itu ya gue jadi kayak pengen full time mom aja gitu kan maksudnya untuk ngedidik dia untuk ngebesarin dia cuma ya emang minim yang namanya kita ilmu parenting itu sih waktu dari dulu kan kayak baby blues pasti ada yang kayak gue nangis terus ke kamar mandi tuh ada gitu cuma ya kayak apa ya kayak berkah aja gitu kan kalau punya anak tuh kayak sesuatu yang ada aja rezekinya gitu. Bener ada aja rezekinya terus kita juga jadi happy gitu kalau kita lagi penat ngelihat anak kelakuan anak yang macem-macem kan kita jadi seneng banget. Iya sih. Tapi pas lo lihat Sarah baby blues po, lo apa yang di benak lo pertama kali? Apa yang lo harus lakukan? Insting lo? Bingung gue dulu. Bingung. Dia bingung. Akhirnya dia marahin gue. Oh, padahal kan sebenarnya pas gue tahu sekarang, gue pun nggak tahu harusnya dia harus ngapain ke gue pun nggak tahu harusnya apakah dia harus sayangin gue atau dia harus sayangin anaknya. Saat itu gue nggak tahu, tapi ternyata setelah maksudnya langit udah besar, gue jadi kayak oh saat itu sebenarnya gue harus disayang ya sebenarnya saat itu karena kan yang paling penting ketika baby blues itu adalah yang
sayangin ibunya karena anak itu kan belum ngerti. Belum ngerti. Gitu. Jadi karena ternyata tuh harus ibunya karena ibu pun kayak moodnya ibu kan ngaruh kan. Apalagi anak bayi itu. Iya sih benar-benar. Tapi ketika itu terjadi semua gitu kan dan terlewati alhamdulillah dengan baik, bikin kapok lo punya baby lagi atau enggak? Enggak. Tapi bukan sekarang ini gimana sih? Oke. Jadi apa? Kalian mempersiapkan lebih matang lagi gitu. Kayak kita tuh udah belajar nih dari anak pertama nih. Kayaknya di anak kedua nanti kita udah lebih tahu lah gimana cara nanggulangin misalnya ada baby blues lagi atau anak ini gimana, itu kayaknya kita udah bisa pelajarin kan karena kita belajar dari pengalaman. Dari pengalaman ya. Jadi benar-benar kalian gak tahu awalnya baby blues apa sampai kalian ngalamin. Jadi emang parentingnya terbentuk secara kondisi lah ya. Natural aja. Oke. Ini sekarang Langit itu kelahiran 2019 apa ya? Ya. 19 beda setahun sama Arzanka ya? Iya. Ya, jadi umur 5 tahun dong. Tahun depan mau 5 tahun. Wah cepet banget. Berasa tua ya? Iya, parah banget. Tapi ini masih umur 4 tahun, dia udah punya bakat. Lu belok ke kanan untuk ke kiri nih. Sebenarnya bukan bakat kali ya. Lebih apa tuh? Gue juga nggak bakat sebenarnya. Gue bisa karena latihan aja. Latihan. Karena gue suka gitu. Tapi jarang loh, Sar. Yang maksudnya yang kayak dia bener-bener kayak itu copy paste-nya Dipo gitu loh. Itu copy paste-nya Dipo. Bener-bener kayak wah ini 4 tahun dia udah interest sama ini. Kalian tuh nyangka gak sih bakal ada ternyata Langit bisa begini gitu? Enggak. Kalau gue enggak. Cerita awalnya tuh gue mungkin dia sering ngeliat nonton video-video gue juga gitu ya, yang ngedrift segala macam, dia mungkin suka gitu. Pas ulang tahun ketiga dia minta go-kart. Oh dia minta? Sebenarnya itu dia udah minta go-kart dari sebelum dia ulang tahun. Iya dia pengen banget go-kart. Gue nggak tahu dia lihat dari mana deh. Akhirnya gue nyari di Tokopedia kan go-kart yang buat anak-anak gitu. Yang waktu bukber dipakai bukan sih sama kita. Nanti footage-nya gue keluarin ya, ngedrip-ngedripnya kayak gimana tuh pakai go-kart. Nah, nggak taunya itu go-kart drifting. Oh. Gue nggak tahu pas beli. Oh jadi dia nggak research dulu. Gue kira emang lo cemplunginnya ini anak gue harus jadi drifter. Gitu. Jadi gue kasih pilihan kan, Langit mau yang mana nih? Ini. Waduh, dia pilih yang paling mahal lagi. Terus gue tuh ngasih, gue ngasih ini juga pilihan yang kayak mobil-mobil yang maksudnya bukan go-kart ya, mobil-mobil yang versi ada mobil gede nih yang versi kecilnya gitu. Gue kasih lihat ke dia, ini keren banget loh nak, gue udah kayak gitu kan. Ya. Dia nggak mau, tetap yang kayak dia pilih go-kart itu gitu. Terus gue kayak, kamu yakin gitu, maksudnya bener dia mau yang go-kart. Dan itu sebenarnya go-kart untuk umur 6-7 tahun. 6-7 tahun. Apa sampai gue custom sama adik gue buat supaya dia nyampe. Biar nyampe. Dan itu langsung bisa? Apa gimana? Dia ya gue lepas aja. Awalnya gue arahin lah, gue yang ngegas, dia yang belok-belok. Jadi dipangku. Terus sampai ada saat aku masih ingat banget nih malam-malam tuh. Terus dia bilang kayak gini. Jadi kalau nggak salah habis main simulator, ngelihat Dipo main simulator, terus dia bilang, Langit mau dong mainin go-kart tapi sendiri. Dia bilang, Langit belum nyampe nak, bisa. Dia ngomong kayak gitu kan, umur 3 tahun yang belum ngomongnya tuh belum jelas. Gitu ya. Bisa gitu kan. Terus ya udah tapi agak maju ya gitu ngegas, tiba-tiba dia bisa. Maksudnya kayak counter steer gitu, dia bisa. Terus kayak itu nggak lo kaget sih. Gue nggak ngajarin. Nggak ngajarin sama sekali. Ya anaknya susah. Maksudnya anak masih bahasa kan masih belum terlalu. Nyanyi gitu kan. Ya udah ternyata dia bisa. Terus ada satu momen yang mungkin jadi bikin dia jadi sampai sekarang gitu. Dia bikin donat. Gue ajarin sih kalau bikin donat. Jadi donat itu tuh muter di tengah center gitu. Nah gue videoin. Oh. Nah ternyata dilihat sama salah satu brand mainan. Nah itu awal mula. Itu awal jadinya drifting yang sampai sekarang dia ada mainannya gitu. Oh gitu. Jadi ini benar-benar kalian juga berdua kaget. Kaget. Karena kita dari sampai sekarang sih gue tuh nggak pernah kayak mau nyuruh Langit untuk
sesuatu yang kita mau gitu. That's why kayak apa yang langit minta tuh kita nggak selalu langsung beliin. Jadi kayak misalkan waktu itu dia minta si go-kart itu, kayak gue nunggu berapa bulan dulu nih anak Masih beneran minta suka nggak sih gitu, masih minta nggak sih? Takutnya cuman keinginan sesaat gitu Nah, ya. anak-anak Oke. kan biasanya gitu kan. Nah habis itu gue kayak pas gue tanya, kamu mau ulang tahun tuh kadonya apa? Udahlah, terus dia minta go-kart gitu. Gitu. Terus gue kayak sampai aduh nyari go-kart itu susah kan? Susah. Susah banget. Sampai akhirnya kayak gue kayak udah hopeless gitu kan. Mau nggak yang tadi gue ceritain, kok nggak mau bilang kayak gini aja gitu. Ini juga bisa nyetir kok nggak maunya go-kart ya gitu. Terus kan berarti oh ya udah berarti ini anak emang Emang mau, pengen. emang pengen. Dan gue sama Sarah sih emang yang gak pengen maksain, apapun yang dia suka ya. Ya bisa memang mungkin kalian kita full support gitu. Tapi itu Langit tuh jago banget sumpah. Waktu itu anak gue pernah dibawa kan sama kalian waktu pas bukber. Ya mohon maaf anak gue kan agak panik ya, masih kecil gitu. Dia udah bawa ngepot-ngepot ya. Ya walaupun anak pembalap ya gitu. Saya yang deg-degan. Aduh takut kesepil saya. Ya Pak produser jangan ketawa. Ya pokoknya gue ngeliatnya tuh Langit ini gak tahu ya, gue ini pandangan publik aja ya. Wah ini emang anak di-brandingin banget Garasi Drift Volume 2, ngerti? Generasi selanjutnya. Kalau kalian dapat statement seperti itu gimana? Udah sering sih gue kayak, nih anak nih bakal jadi penerus bapaknya gitu-gitu. Gue sih gue berharap iya bisa dia nerusin. Tapi kalaupun dia punya passion lain, kan kita nggak tahu nih emang dia suka pas masih kecil otomotif gitu. Siapa tahu nanti pas udah gedean dia passionnya di stand up comedy gitu kan. Oh iya bisa jadi. Sastra boleh dilihat dulu gitu ya. Kan bisa jadi kan, atau Kita nggak tahu, atau jadi perenang gitu kan, nggak tahu atlet, skateboard gitu kan. Nggak Oh ada- iya skateboard juga dia ya. skate soalnya. itu Jadi- juga sama tuh kasusnya. Kamu lanjutin. Ya jadi kita nggak gue sih berharap dia bisa nerusin perjuangan gue gitu. Tapi kalau dia punya jalannya sendiri nggak masalah gitu. Oh gitu. Biasanya kan ada ya maksudnya kayak gue ngeliatnya nih kalau lihat di Instagram Langit tuh hobinya laki banget, laki gitu kayak, skateboard, ekstrim. Terus ya. waktu itu gue lihat kan dia main skateboard di BSD kalau nggak salah ya. Apa Oh, kalian bukan. di mana ini, sih? Elbrix. Kuningan Kuningan. yang di park gitu kan. Nah itu gue kan liatin Instagramnya dia jatuh. Oh ya. Ya terus lu yang ngomong, ayo coba lagi gitu. Terus dia berani coba lagi. Itu gue acungi jempol loh buat kalian karena posisinya dia tidak kapok gitu loh. Iya. Itu lu ngajarin apa sama Langit biar nggak nyerah kayak gitu? Gue nggak pernah maksain sih. Jadi pokoknya kalau misalkan tapi anak itu pasti ada saatnya dimana kayak dia butuh untuk jatuh sakit banget, dia butuh untuk nenangin diri itu pasti ada. Kayak misalkan dia lagi main di skateparknya itu tiba-tiba kayak jatuh parah, misalkan kena pantatnya dia ya, karena kan nggak ada padnya gitu kan untuk protektornya. Terus kayak dia akan bilang, Ibu Langit mau istirahat dulu. Oke, nggak apa-apa. Gue akan bilang gitu kayak nggak apa-apa, Langit tenangin diri dulu untuk maksudnya. Dan gue nggak akan maksa dia untuk coba. Tapi gue tetap nyemangatin dia. Langit mau coba lagi nggak? Kalau Langit pengen bisa, Langit harus mencoba lagi latihan gitu. Semua orang tuh nggak bisa loh nak. Tapi kakak itu bisa karena dia latihan gitu. Maksudnya gue kasih tahu Lo ke dia. memberikan penjelasan sekonkret mungkin gitu ke ya. dia. Oke, Tapi oke. gue nggak banget kalau untuk maksa dia gitu, kayak misalkan ya itu skateboard atau ngedrift gitu kayak Langit tuh harus bisa itu pepetin ke Salah ini. dimarahin gitu. Itu Kita nggak pernah. nggak kita pernah. nggak. Kayak kalau ya udah kalau dia udah ngerasa capek ya udah terserah Langit, kita bebasin kayak dia mau ngapain aja kita bebasin. Justru pas dibebasin dia malah bisa sesuatu yang kita nggak pernah ajarin. Iya. Contohnya kayak wall tap itu yang ngedrift dia mepet banget itu. Iya itu gue lihat videonya sih itu jago sih dia umur 4 tahun. Itu gue gak ngajarin. Gue cuma itu gue kebetulan banget. Gue lagi syuting suatu video lah ya. Jadi videografer gue lagi megang kamera, dia si Langit lagi main. Terus gue cuma suruh Langit doang, Langit coba deketin. Terus dideketin sama Langit. Ketin bisa. Itu kita langsung mes banget di situ. Tapi ya
itu dia kita nggak pernah ngajarin. Nggak dia, pernah dia bebas. ngajarin. Sekarang dia bikin track sendiri. Bikin track sendiri umur 4 tahun bikin bikin track track sendiri. Pakai kon-kon gitu Pakai dia kon. Abstrak sih tracknya. Abstrak, iya, tapi ada donat di sini, donat di sana, udah berantakan gitu. Cuma ya gue nggak pernah Freestyle, push dia. Freestyle. Berarti Gua nggak kalian pernah tidak nge-push. kalian tidak pernah taruh ekspektasi apapun Iya, sama. iya. Kecuali dia yang minta ya, misalkan ibu atau abah ajarin dong kayak gini, atau misalkan Langit pengen bisa pas kayak gitu, gimana caranya gitu, dia akan pasti diajarin gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar kita bebasin banget deh intinya si Langit ini. Oh, Kalau enggak dia akan pressure nggak sih? Kalau Iya misalkan sih. kita kayak tuntutan dari orang tuanya, kamu harus kayak gini gitu-gitu Iya, kan, benar, kayak benar, pressure, benar, jadinya benar, anaknya benar. juga nggak happy. iya benar-benar. Gue cuma takut karena kita getol gitu misalnya ngarahin dia kapok gitu. kapok. Oh, Sebenarnya emang sih kalau misalkan kita ajarin dengan kayak otoriter gitu, anak pasti akan jauh lebih jago lagi daripada itu. Cuman itu kan menurut gue short term ya, bukan long term. Ntar dia akan suka bener-bener selamanya atau enggak gitu. benar. Jadi emang ini ya gue harap yang gue seneng dari kalian ini adalah pasangan millennials yang gue lihat komunikasinya sama-sama baik yang membesarkan si Langit karena satu visi misi lah ya, nggak pernah memaksakan, tidak pernah menaruh ekspektasi. Itu susah loh, tidak menaruh ekspektasi sama anak gitu loh. Terus ditambah sama kalian tuh menjalaninya tuh benar-benar ya udah gue ngegelontorin aja, bebas kamu mau jadi apa. Tapi malah itu di luar ekspektasi kalian malah Dan ya juga jago gitu. Waktu itu Dem, jadi pernah Langit itu kan ikut kayak event si drift itu yang challenge lomba gitu, ada juara 1, juara 2, juara 3. Si Dipo sampai bilang, aku berharap Langit kalah nggak juara 1. Dia bilang, terus gue kayak agak marah, bukan marah sih, kayak agak sebel gitu. Kenapa kok kamu malah pengen anak kamu nggak juara 1? Biar dia belajar, kata Dipo. Karena biar dia tahu rasanya kekalahan tuh kayak gimana, tapi anaknya juara 1. Gimana dong? Ya anak lo jago. Gue pengen tuh dia siap nerima kekalahan gitu loh. Gue nggak pengen dia terbiasa untuk menang, jadi kaget kalau kalah. Jadi gue harap nih di lomba pertamanya dia tuh dia kalah gitu. Oh dia berkalah. Jadi lo berharap si Langit ini belajar dari kekalahan dia. Oke. Tapi kita balik lagi. Langit ini kan lagi masa-masa golden age gitu kan. Childhood banget lagi terbentuk di sini. Childhood apa yang kalian rasakan, yang ingin Langit rasakan juga? Apa tuh? Apa ya? Kalau gue sebenarnya banyak ya. Maksudnya kayak memori-memori yang gue inget yang kayak dulu banyak, tapi yang paling gue inget itu adalah momen kebersamaan sama keluarga gitu. Okay. Maksudnya jadi yang terus-menerus ya. Jadi kayak dulu tuh maksudnya kayak orang tua gue kayak ngajarin setiap hari itu ada satu waktu di mana kita semua tuh kumpul. Iya. Sholat maghrib bareng, ngobrol di situ, hari ini ada apa, Oh, hari iya. ini kamu mau ngapain, tahun depan mau apa, mau masuk apa pas SMA tuh mau IPA IPS bla 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 bla. Terus juga dari kecil itu terus menerus, dan kayak ada satu momen setiap hari yang terus menerus rutin dilaksanakan untuk tahu komunikasi yang berjalan gitu. Maksudnya komunikasi untuk tahu apa yang sedang berjalan di masing-masing gitu anak-anaknya. Mungkin karena anak bokap nyokap gue juga ada 4 kali ya. Terus kayak semuanya dari situ. Itu sih yang paling gue inget banget sampai sekarang, karena terus setiap hari Minggu itu selalu di rumah. Oh Itu iya, udah quality time banget buat quality keluarga. time. Oke, Dan nyokap gue selalu masak menu berbeda-beda tiap minggu gitu. Maksudnya untuk dinner bareng gitu di meja makan itu. Dan itu dari gue kecil sampai gue sampai nyokap gue masih ada tuh, itu terus berjalan. Gak pernah enggak, walaupun nyokap gue sakit atau apa itu tetap gitu. Jadi kayak wah ini pengen si Langit juga merasakan kebersamaan gitu ya. Makanya itu kadang-kadang gue Dibo kan lumayan sibuk ya gitu. Iya, pembalap handal, belok ke kanan untuk ke kiri ya, Shay, pembalap. YouTube lebih dari TV Boom. Terus habis itu gue makanya kayak bilang gitu ke Langit, bisa gak sih kamu gak usah setiap hari deh, kayaknya kalau untuk setiap hari, karena bokap gue kan dulu kerja pulang sebelum maghrib gitu kan, jadi setiap maghrib bisa ada waktu.
Nah, bisa nggak usah setiap hari deh, ada satu momen yang dalam 1 minggu tuh sehari yang kita ngabisin bareng-bareng gitu. Karena quality time tuh penting banget menurut gue ya, buat pertumbuhan anak gitu, buat saling mengenal satu sama lain, sama anak, sama orang tuanya gitu. Iya, kan emang di saat momen kayak gini bukan kita, apa ya dibilangnya, kita yang lebih mau mengenal anak, bukan anak yang mau mengenal kita gitu loh. Benar. Soalnya memang anak ini kan dia belum tahu juga kan maunya apa, diri dia siapa. Iya. Jadi dia ya udah tugas orang tua ya. Dan membangun kedekatan sih jadinya. Gitu, Bonding. Ya, kayak sekarang tugas gue tiap pagi nganterin dia sekolah gitu. Oh seru Gue ya, benar. sebisa mungkin Nah, itu selalu ada gitu. Oh. Walaupun gue nggak bisa jemput dia ya, karena ya lagi kerja gitu kan. Ya Gua walaupun nganter deh. kadang-kadang gue suka ngelihat situasi dan kondisi juga. Biasanya dia kalau jam berapa belum, kayak masih kayak malam kecapean gitu. Terus gue udah nggak akan gue bangunin dia, dan gue pasti yang nganter si Langit. Tapi dia selalu, tapi Dipo tuh selalu semaksimal mungkin secapek apapun nganterin Langit ke sekolah gitu. Gue yang jemput gitu. Biasanya kita bagi tugas. Bagi tugas, iya benar kalau rumah tangga tuh bagi tugas bukan bagi masalah. Jangan ya, kalau bagi masalah tuh kayaknya jangan ntar pecah belah, pusing, capek pikiran, hati, fisik semuanya kan. Saya di sini aja komentar ya. Gue hampir keceplosan. Oh hampir, jangan dong, nanti kesenggol, repot. Oke, tapi sekarang kan era gadget ya. Banget sih. Nih kalian gimana ngejagain Langit tanpa gadget kah apa? Ya udah gue kasih gadget tapi ada waktunya. Apa gimana tuh? Tadinya sama sekali enggak. Oh, Sampai 2 tahun. Hah, 2 tahun? Jadi 1 sampai 2 tahun tuh dia nggak pakai gadget. Tapi gue pernah nyoba. Gue pernah coba pas dia belum 2 tahun kayak coba gue kasih nonton. Tapi kayak cuma 1 episode gitu. Selesainya ngamuk. Dari situ gue kayak belum umurnya nih. Gue langsung kayak gitu, belum umurnya nih kayak. Terus kayak baru deh dari 2 tahun itu pun stepnya susah banget, ngamuk. Sampai akhirnya gue harus benar-benar berprinsip gitu, kalau dia ngamuk gak akan gue lanjutin lagi ya, gue stop. Gue dari awal gue bilang ini waktunya 1,5 jam ya, atau ini waktunya 1 jam ya gitu kan. Buat Langit nonton, kalau misalkan Langit marah-marah, Langit nangis-nangis, ya udah silakan, tapi akan tetap ibu matiin. Gue bilang kayak gitu ke dia. Kayak sebenarnya kita lumayan strict juga sih. Kayak tegas banget. Sebenarnya kita juga tegas banget. Tegasnya tuh kalau lo gimana po? Gue belum kebayang lagi dibuat tegas tuh gimana po? Oh dia lebih tegas lagi Langit kalau tuh di mobil harus di car seat gitu. Seat full dari lahir. Dari lahir? Dari lahir. Ngamuk-ngamuk gak terus? Ngamuk ngamuk parah. Gue sampai bilang, ya kamu nggak kasihan ngeliat anak kita nangis gitu kan? Apalagi anak bayi kan gitu. Udah gitu masih ASI kan, harus sama ibunya. Kita lebih kasihan kalau misalkan lebih baik dia yang nangis atau kita yang nangis kalau anak kita kenapa-napa gitu. Nah terus itu kayak gue gong banget sih. Terus habis itu pas gue ngeliat kan banyak tuh kayak ada kejadian-kejadian kayak di Indonesia ini kan nggak diwajibin kan, nggak diwajib. Terus habis itu banyak banget anak-anak yang kecelakaan kayak terpental iya, apa. banyak. Itu tuh kayak teguran juga gitu, maksudnya oh ya bagus deh, berarti kita on track banget nih untuk dia kayak gitu. Jadi lo sangat memperhatikan ya po soal ya ini safety. Detail safety anak ini tuh benar-benar harus dijaga banget gitu. Oke. Tapi menurut kalian kan kita millennials ya angkatan millennials, soft skills, ya hard skill atau apa segala macam lah ya udah bisa jadi mata pencaharian. Ya kan betul ya, mata harian. Oke. Hari ada H. Oke. Sekarang menurut lo sepenting apa prestasi akademik untuk Langit? Coba kamu duluan deh. Dari tadi kayak gue yang lebih capek nih. Kebetulan ya kalau prestasi akademik gue kan kagak baik-baik amat juga nih. Nah kebetulan gue lebih agak akademis sih daripada Dipo. Saya percaya itu. Jadi penting. Jadi ya penting. Ya yang penting bukan penting, yang penting lulus kalau gue. Yang penting lulus. Yang penting dia bahagia dengan ya udah yang penting lu lulus, dah aman gitu ya. Ketemu teman gitu di sekolah. Gue percaya tapi akademis itu juga passion deh.
menurut gue ya, kayak untuk belajar itu kayak emang itu kewajiban. Maksudnya kayak pengetahuan itu kayak kita menambah pengetahuan itu penting banget. Tapi ada kan orang-orang yang kayaknya passion gue bukan belajar deh. Maksudnya gue bukan ini karena kalau dipaksain juga segimanapun juga anak akan terpaksa nggak sih kayak terkungkung gitu maksudnya belajarnya. Bukan passion sih maksudnya kali. Kayak orang tuh punya, menurut gue ya, setiap orang punya cara belajarnya dia masing-masing. Ya benar-benar. Gak semua bisa belajar di sekolah. Iya. Jadi dia belajar dari pengalaman atau gimana. Iya benar. Tapi menurut gue, tapi tetap akademis itu penting sampai dia lulus kuliah itu penting. Tapi ya maksudnya kita sebagai orang tua ya memfasilitasi itu sampai dia kuliah. Tapi di ujungnya apakah dia akan di luar itu? Luar jurusan dia atau gimana itu gitu ya. Selama itu tetap di jalurnya dia. Gitu. Oh gitu, oke. Tapi sekarang pun gue tetap ngajarin dia di sekolahnya dia nih kan, maksudnya Langit tuh tetap kayak diajarin baca segala macam. Gue pun tetap mengarahkan dia untuk on track di sekolahnya, bukan yang kayak udah nggak usah belajar baca lah masih TK juga gitu, enggak. Tapi gue tetap kayak kamu harus belajar baca, tetap belajar present di depan kayak gitu-gitu tetap gitu. Dan dia juga alhamdulillahnya dia senang belajar. Senang belajar sampai senang belajar kayak guru-gurunya di sekolah tuh bilang kalau misalkan Langit tuh di sekolah ya maksudnya dia dengerin guru. Kalau itu turunnya dari Sarah sih, sorry banget nih, itu turunnya dari Sarah ya, Mama. Iya. Kayak misalkan dengerin guru, terus kalau misalkan ada teman-teman yang berisik, gurunya suruh diam gitu, dia bilang keep silence please, kayak gitu dia bilang, be quiet please, kayak gitu, sit down nicely. Si Langit jadi kayak asisten gurunya bilang kayaknya emang turunan dari lu deh, lu kan ketua Saman dulu. Iya benar, tapi Saman kan bukan lu ketua Saman, jadi pentolan sekolah. Enggak. Iya, kan gue kan cuman kayak datang telat. Dem lu di mana? Dem nih mau narik. Iya bentar lo lagi. Paling telat. Udah gitu datang kayak benar-benar gue habis balik dulu. Balik untuk buang air besar saja. Di mana Dem lu mau mulai latihan? Bentar gue lagi di sini Sar, udah jangan ngomel. Lu kan tahu gue yang ini. Wah banyak deh pokoknya gue cerita. Masalahnya itu kita ditungguin senior, takut banget. Masalahnya yang dipanggil itu Sarah bukan gue gitu. Sorry ya Sar. Iya nggak apa-apa. Ya namanya juga masih belia lah ya. Bener, main-main ya. Main lah ya. Taman bermain kan Shay. Ini agak ini ya, apa sih namanya, sarkastik gitu dari tadi. Iya sarkastik. benar-benar. Oke, tapi sekarang gini, gue kasih pahim gue dong untuk seorang gue nih. Kan sama-sama punya anak laki-laki ya. Dan mungkin buat para kalian juga yang punya anak yang masih kecil-kecil, kasih saran kalian dong untuk bagaimana sih membesarkan anak yang baik dan benar di era saat ini. Sebenarnya kita juga belum bisa ini kali ya. Kita masih banyak belajar maksudnya. Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut gue sih kayak maksudnya untuk membesarkan anak ya lebih untuk sekarang ini gimana caranya kedekatan kita sama anak-anak ketika kita udah deket sama anak, komunikasi lancar dan juga ini ya understanding each other nggak sih? Kayak maksudnya ke anak juga gitu maksudnya. Kadang kita komunikasi tapi kalau kita nggak ngertiin anak juga pasti itu akan clash terus kan gitu. Iya. Nah jadi kayak gimana caranya kita membangun kedekatan sekarang di usia-usia golden age ini kan sampai nanti dia besar. Jadi kita bisa deket sama dia, bisa tahu apa yang akan terjadi maksudnya segala macamnya itu. Jangan sampai anaknya tuh kayak nyembunyiin sesuatu lah dari orang tua. Dan kayak takut sama orang tua gitu, gue nggak pengen banget gitu anak gue kayak jadi takut gue sama nyokap gue, takut sama bokap gue gitu. Jadi walaupun ntar pas SMA sih pasti nyembunyi. Iya pasti akan ada. Gue itu pasti kayak gue dulu sedekat itu sama bokap nyokap gue, tapi pasti ada sesuatu yang gue sembunyiin tuh pasti ada. Tapi gimana caranya supaya gue tetap deket sama orang tua gue tetap deket sama gue gitu. Dan gue yakin pasti orang tua tuh sebenarnya tahu nggak sih apapun yang terjadi sama kebandelan anak.
Gue yang Sebenarnya. takut lu ngomong kayak gitu dah. Iya pasti sih, tahu. iya pasti tahu Tapi ya. kayak orang Nyokap bokap tua, gue tahu aja ternyata gue pernah ini pernah itu. iya pasti kan tahu. Kayak nyokap bokap gue. Ya lu kan bisa aja dicepuin, diikutin. Lu kan hebat. Lu kan hebat ya kayak. Ya orang tua kita itu sangat, ya gue bisa bilang ya alhamdulillah ya. Orang tuanya Dipo ataupun Sarah mendidik kalian tuh dengan baik gitu. Kalian kalau misalkan kecil lagi mau masuk di momen apa? Aduh, kenapa tiba-tiba sedih? Iya dong, nggak apa-apa kali-kali lah. Kamu dulu deh. Kalau gue kecil lagi, gimana ya, bingung gue. Iya, momen apa yang mau lo ulang? Main Sih. Kayak dulu. Besok nggak ada tuntutan bikin konten gitu. Tidur siang. Nggak penting. Sekarang gue gak ada waktu pak. Tapi dia tuh dulu Pengen banget gue tidur dengar siang. cerita dari nyokapnya, dia tuh nggak kayak Langit. Kalau Langit kan masuk sekolah tuh dia masuk terus gitu ya, dia happy ke sekolah, semangat. Kalau Dipo tuh bisa sebulan nggak masuk sekolah, TK loh ya. Itu TK. Enggak, gue tahu kok SMA-nya kayak SMP, gimana, suka apalagi iya SMP Cabut. Gesper aja suka nggak pakai kayak. Iya benar-benar udah gitu telat. Paling sering telat. Iya. Kan kita waktu itu pernah telat bareng terus balik semuanya. Udah berapa kali Dem? 3 kali. Dipulangin nggak? Pulangin yuk balik. Pulang. Iya, Pulang. seru Gimana? deh. Iya. Kalau gue adalah mohon maaf siswi yang paling tidak pernah terlambat di sekolah kita dulu SMP. Jadi Gue kontras dapet banget nih itu. berdua. Iya sih. Gue dapet itu loh Dem, yang jadi tuh kayak waktu itu ada hari guru atau apa gue nggak tahu deh. Terus kayak ada dapet piagam-piagam Angkat gitu. LC. Gue kaget banget itu Sarah Fauzia. Hah gue? Enggak, jadi gini, ini FYI aja ya. Sarah itu dulu tuh memang high school yang kayak girly gitu, yang kayak pokoknya cheerful setiap saat gitu kan. Kayak Hai Demi gitu. Guenya udah gloomy kayak, "Iya Sarah." Pagi-pagi ya. Pagi-pagi tuh jam 6 pagi udah nyampe sekolah. Hah? Lu ngapain Sarah? Lebih pagi Oh, lagi jam deh. subuh, Setengah sorry. enam, Setengah enam udah di sekolah. Gue Jadi belum gue tuh bangun tuh. belum best bangun. friend gue. sama OB-OB yang di sana Dem, kayak hai Pak gitu, karena kayak nyapu maksudnya kan. udah nyampe aja Sumpah gitu, itu kayak. beneran. Terus Sarah tuh jam setengah 6 pagi udah di sekolah karena dia rumahnya jauh banget dari sekolah. Terus dia itu wah itu ya kalau sama Dipo ya jauh lah ya. Ini Diponya suka telat, Sarahnya ini ya udah nih Saling melengkapi. ya saling melengkapi, itulah fungsinya pasangan guys, bukannya saling menyakiti tapi saling melengkapi. Betul. Jadi childhoodnya kamu tidur siang tadi? Kan childhood kamu sih, dia childhood kamu kan, childhood lo tidur siang. Kalau lo Momen liburan sih. Momen liburan kayak maksudnya liburan sama keluarga tuh kan kayak quality time yang kayak wah priceless banget. Kayak gitu. apalagi ya di momen-momen sekarang yang kita semakin dewasa semakin berat banget ya hidup. Hidup, iya benar. Gue sampai kayak beneran berasa gitu, capek. Jangan curhat ya pokoknya aduh pentok aneh kan. Oke. Kasih pahim gue, the last Oke. question. Kasih pahim gue apa kalau I don't know, pesan untuk Langit 10-15 tahun lagi. Kasih pahim dong. Langit gitu, kayak ngomong lama Langit ya. Kamu. Apa ya? Dia dari tadi apa ya? Apa Po, ya? ini kan podcast, gua- Po, aduh Gue nyangkut, gak Po. ada gak ada rencana gue orangnya. Tapi ya kalau misalnya Langit denger nih nanti. Nih, nah oke. Kalau Langit nonton video ini di berapa 15? 10-15 tahun lagi, 10 tahun. berarti 19 tahun lah umurannya ya. 19 tahun. Ya. Langit gitu. Langit, jangan lupa happy, jangan kebanyakan belajar. Yang penting happy deh. Gitu. Tapi jangan sampai kelewatan juga. Paling itu sih. Mungkin kayak jangan lupa happy sama apa yang dijalani. Iya. Oke, Karena menurut oke. gue happy tuh paling penting gitu. Happy paling penting. Ingat ya guys, happy itu paling penting. Ya happy orang beda-beda kan. Oh iya, iya. Happy Harus orang sama ya. beda-beda. Nah, gue nggak tahu di 19 tahun Langit 19 tahun tuh happynya dia apa. Oke. Jadi apapun yang Langit suka, di situ Langit benar-benar all out aja, happy aja di situ. Happy aja. Pokoknya Abah ngedukung 100%. Yap. Ah, Asal positif. Rasa positif ya Langit. Oke. Ibu Sarah. Ya sebenarnya sama kayak maksudnya Langit Ikut nanti. aja. Kalau misalkan Langit
nonton gitu nanti. Apapun yang langit jalanin, kayak apapun pasti kan semakin lama kan cobaan akan semakin berat, makin banyak yang dijalani. Tenang aja, ada ibu sama abah, insya Allah kita tetap sehat sampai ada di titik ini buat nemenin langit gitu. Maksudnya tetap balik aja ke kita, kasih tahu kita gitu. Maksudnya kita akan tetap ada di belakang kamu gitu. Gue yang terharu ya. Gue juga udah kayak Dari tadi gue udah kayak, ya beneran keluar air mata dong. aduh iya. Tuh, sedih banget ya. Tisu. Enggak ada ya, habis ya, oke. Gini aja. Cheers. Ini menyentuh sekali ya. Nih gue kalau ngomongin anak agak susah. Gue udah Coba, siap-siap. Enggak coba apa, dibalik jangan dong. Coba dibalik dong. Apa jangan gue dong? 19 tahun Iya bener. Ya, nangis deh gue kan. Gue kalau ngomongin anak tuh susah. Itu parah banget sih, parah banget. Gak bisa. Gak mau gue ngomongin. Makeup gue. Ya udah gantian nih. Gantian dong. Buat Janka, kalau 19 tahun lagi gitu. Enggak, umur 19 tahun. 10 tahun lagi. Oke, 10 15. Oke, 10 15 tahun lagi mungkin. Sorry, Mami sudah sangat berusaha untuk jadi ibu yang sangat baik buat Arzanka. Mungkin Arzanka banyak bertanya, cuman apapun yang Mami dan Dedi lakukan itu sangat terbaik buat Arzanka. Maafin Mami banyak kurang. Udah gitu dong. Sedih sih kok gue nangis ya, males banget orang gue bikin lu nangis. Itulah ya cinta ibu sama Cinta ibu dan anak itu. ya. Ya cinta orang tua mah emang gak ada tandingannya lah ya. Benar. Oke, udah closing aja yuk. Capek deh gue nih. Oke guys, makasih ya udah nonton gue. Makasih udah nonton. Dikasih Pahim, maaf banget ya. Jadi berurai air mata. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Oke, see you next Bye-bye. time. Bye.